Pemirsa, ini saya jumpa dengan Puspawan yang adalah mantan pesantren. Gimana katanya? Dulu saya suka, boleh dikatakan seperti hobi. Namanya santet menyantet itu seperti permainan. Intinya itu ya kalau ada pasien, kalau ada klien yang datang untuk kita punya dan pulang, kalau jadi kita bisa. Cuman setelah kita sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, alhamdulillah kita sama Allah diberi hidayah, kita disadarkan bahwa yang namanya santet menyantet itu tidak baik dan tidak ada manfaatnya. Kalau kita menyakiti orang, itu kan sama halnya kita menyakiti diri kita sendiri. Sekarang sadar dan bisa, bukan sadar kok, bisa punya majelis kan. Kalau rambut udah lama Jadi rambutnya kita harus berubah. Alhamdulillah ya sekarang sudah diberikan amanah untuk mendidik anak-anak di majelis, untuk kegiatan kita lebih kepada pendidikan, mengajarkan kepada masyarakat supaya kreatif lagi, manfaat lagi, supaya kalau di dunia santet menyantet itu tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah saya sendiri diberi kesadaran, diberi hidayah oleh Allah, sampai sekarang alhamdulillah kita di majelis. gimana Ustaz? Ini ada mantan santet. Ya gini Mas, kalau ya saya sebagai ketua petugas dari KPPAD adalah memberikan pembinaan, memberikan pencerahan. Jadi setiap paranormal, setiap pelaku spiritual ataupun apa yang mempunyai keilmuan supranatural ataupun kebatinan itu tidak lepas dari masalah santetnya. Cuma sebaiknya masalah santet menyantet ini jangan digunakan. Boleh mempunyai ilmu tentang santet, tapi gunanya adalah untuk menolong, Membalisir ya orang yang kena santet. orang yang kena santet. Menolong. Karena apa? Kalau orang yang kena santet kita tidak tahu tentang ilmu tentang persantetan, bagaimana kita akan membantu? Bagaimana kita akan membantu sesama untuk membantu penyakit-penyakit aneh? Yang perlu diketahui, anak aja adalah bagian daripada santet. Guna-guna itu bagian daripada santet. Cuma tujuannya untuk kebaikan. Kayak pelet itu kan santet. Cuma pelet itu lebih banyak untuk kebaikan, supaya orang mencintai saya, supaya istri saya jadi baik, enggak galak. Bisa digunakan nggak Mas? Gimana? Misalkan kita ada yang datang ya, terus minta ilmu pelet, tapi selama permintaannya itu misalkan untuk melet istrinya atau pasangan yang sah, mungkin yang kurang harmonis, seperti itu sebenarnya sah saja. Boleh saja. Karena apa? Hakikatnya kan kita minta kepada Allah. Segala sesuatu di alam semesta ini semuanya datangnya dari Allah. Pencuri beban maling, macam bismillah, gitu loh. Iya. Allah itu akan memberikan rahmatnya atau membagi rezekinya kepada siapapun, agama apapun, golongan apapun, orang benar maupun orang jahat, akan memberikan rezekinya yang berbahagia. Bahkan tanggung jawabnya nanti urusan akhirat, dunia akhir nanti, itu loh Masnya. Makanya gini, saya berharap pada teman-teman, silahkan belajar apapun, tapi digunakan untuk keperluan atau tujuan yang baik, seperti mata pisau. Pisau digunakan untuk baik bisa, digunakan untuk jahat bisa. Tapi kok digunakan untuk yang baik-baik saja. Kembali ke masalah Ustaz Ujang Bustami itu memberikan kesadaran supaya dukun santet sadar. Kok aja dilarang? Kalau nggak mau nyakitin orang, nggak mau sakit, jangan nyakitin orang. Kan begitu kan? Nah, seperti saya begitu, ada yang datang suami istri
Ustaz katanya punya ilmu santet, bisa nggak minta tolong kata siapa, kata si A gitu kan. Gimana? Lupa. Kamu minta tolong santetin aku saya. Itu santet ya kan? Kalau biar apa? Biar mati. Nah kalau mati nanti anaknya sampean, perempuan ya anaknya sampean biar Ustaz. Kan kasihan jadi jaga. Saya kasih jalan keluar daripada disampean. Mungkin karena menurut Bapak itu mantunya ini jahat atau sering jahatin anaknya itu, disentuh hatinya itu, biarkan minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kesadaran, dibuka hatinya jadi baik, bukan kemudian dibunuh atau dibikin sakit. Saya memberikan pencerahan. Datang orang bukan saya nggak mau, pokoknya saya mau mantu saya sakit. Tak siapkan baik uang barang 50 juta. Saya nggak mau. Karena apa? Saya berpikir menghadap pada diri saya sendiri. Saya tidak ingin santet atau disantet. Saya tidak ingin istri dan anak-anak saya juga disantet. Itulah kenapa harus memberanikan diri menolak. Karena apa? Sama seperti kalau yang mau saya anggap itu adalah oknum paranormal, gitu kan. Oknum apa konsultan sosial, oknum dukun, gitu kan. Sama oknum seperti hanya polisi baik banyak. Tapi kan yang malam berjalan itu juga ada, itu kan ada keseimbangan. Itu kalau kan ada kesempatan harus berani menolak. Polisi adanya dikasih duit, biar bongkar motor pakai mobil di stop. Kalau supirnya ataupun yang pakai mobil pakai motor nggak ngasih duit, polisi juga nggak mau, nggak bakalan. Makanya datangnya adalah dari pengguna jasa ataupun dari masyarakat. Kalau masyarakat menjumpai hal-hal yang tidak baik atau menjumpai didolimi orang, jangan dibalas dengan kejahatan. Kanjeng Nabi kan menyuruh kita merangkul. Coba orang yang membunuh Kanjeng Nabi kemudian jadi sahabat, karena apa? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merangkulnya ahli jadi sahabat. Termasuk teman-teman kita yang mengkritisi, apalagi langsung memvonis Ustaz Ujang seperti ini, jangan. Karena apa? Kalau sampai tuduhannya tidak benar, itu berarti yang tidak baik itu adalah dianya sendiri yang menuduh tidak benar. Orang belum mengaku Ustaz Ujang di forum sosial, lihat aja jamaahnya orang berdatangan. Orang itu saya lihat orang itu sudah dikasih duit, kasih makanan, bungkusin. Nah, itu makanya Ustaz Ujang rezekinya banyak, jamaahnya banyak, pasiennya banyak. Dia diniati dari unsur ibadah, menyadarkan orang yang tidak baik kayak seperti hanya dukun santet. Dukun santet bisa diberikan kesadaran nggak mau ya berani, nggak masalah, sah-sah saja. Masalah kemarin itu Ustaz Ujang itu keluar darah dan itu karena Allah semuanya. Iya. Bila kita ada kejatuhan, katanya dengan benar kejatuhan, khususnya korban itu kan bagian daripada ampas celaka. Doanya dukun santet itu santetnya orang mempan, tiba kordennya, nah gitu kan. Apa santetnya nggak mempan, dimulai sampai ke calon aku. Itu kan ampas gitu kan. Santet itu kayak gitu. Bisa jadi orang supaya ketabrak mobil, nggak ketabrak mobil, dilarangnya jatuh, terus lempet, atau dilarang naik mobil naik, dilarang jatuh dari intinya masih diringankan ya Pak. Ampas. Tapi diringankan ya. Iya. Targetnya dari jangan. Jadi itu Ustaz Ujang itu bisa sampai kejatuhan itu, bisa sampai kemudian jatuh. Itu karena dari doanya dukun santet itu harus ke sana, harus puas. Pencernaannya itu atau mencernanya itu harus puas. Jangan orang lain negatif kemudian jangan, tidak baik. Saya kira itu. Ini ada yang perlu tanyakan lagi Mas. Juga nanti supaya pemirsa atau penonton di YouTube itu cerdas cara menonton itu, nggak sekedar menonton memberikan komentar-komentar mungkin yang kurang pas lah gitu. Itu anjuran dari Pak Ustaz seperti apa untuk sampaikan langsung jadi dapat serangan. Saran saya atau anjuran saya juga kepada teman-teman
saudara-saudara sahabat, praktisi paranormal, praktisi spiritual, praktisi tabib, ya, pengobat tradisional, siapapun yang gemar melihat itu ataupun melihat televisi, tayangan-tayangan itu memang harus cerdas dan jeli, ya. Harus bisa menelaah, kemudian bisa juga mencerna tayangan itu. Nah, harus pandai, ya, harus cerdas supaya nanti dalam pengambilan kesimpulan tidak salah arah. Begitu juga yang remaja, masih remaja, ya, orang tua yang tahu anaknya nonton itu juga perlu ada di bimbing, diberikan bimbingan, diberikan edukasi elektronik, ya, abad komunikasi sudah milenial. Kita harus pandai dalam mencerna, mengelola, apapun dalam menyimpulkan tayangan-tayangan yang ada di YouTube maupun yang ada di televisi. Jadi jangan asal memponis baru melihat tanpa ada pemikiran yang matang, tanpa ada rujukan-rujukan yang baik, yang benar, ya. Kemudian langsung memvonis itu salah, itu tidak baik. Jadi mari kita sikapi dengan bijak, supaya tayangan-tayangan yang ada di televisi bisa dilakukan dengan baik. Kita pun juga tidak salah arah, kemudian bisa menyebabkan dosa, ya, kan? Kalau kita gibah, menuduh, apalagi kemudian memvonis, ya, melakukan sesuatu yang kurang baik, tentunya ini ada catatan dosanya. Kita lebih baik, kalau tidak tahu lebih baik diam, ya. Kalaupun umpamanya ingin tahu, tanyalah kepada orang yang sekiranya tahu, ya. Jangan menimbulkan sendiri. Itu juga kepada teman-teman paranormal, praktisi semuanya, itu juga yang di YouTube itu yang dikritisi adalah teman kita sendiri. Ya. Kita harus memperbaiki bagaimana kita akan menjadi baik di mata masyarakat, baik, ya. Kalau kemudian teman-teman kita dikritisi, dijatuhkan, nah, itu juga kurang baik. Dengan seperti ada sebagian kecil, ya, yang mengkritisi Ustadz Ujang dengan nada-nada negatif, itu tidak perlu. Apalagi saya simpulkan mereka itu belum kenal sama Ustadz Ujang, hanya kenal nama saja, belum kenal secara langsung, gitu kan. Tapi kalau sudah kenalan secara langsung, ketemu Ustadz Ujang, kemudian ada kesaksian dari jamaahnya yang dulu sakit kemudian sembuh, yang dulu kena santet kemudian sembuh, kemudian dukun santetnya siapa didatangi, nanti akan cerita dan ada yang memang ada saksinya, itu memang ada fakta-fakta seperti itu. Nah, saya sendiri belum menanyakan ke Ustadz Ujang apakah itu kemarin itu tayangan spontanitas, apakah itu tayangan yang dulu pernah kemudian sengaja diulang, tapi seakan-akan kejadian baru, kan? Itu saya belum menanyakan. Tapi kemarin Ustadz bukan itu sudah datang ke kediaman Ustadz Ujang, ya, di Cirebon, sudah silaturahim ke sana melihat keadaan Ustadz Ujang. Saya pun juga belum menanyakan lebih jauh kepada Pak Ridwan atau Ustadz Ridwan yang juga adalah rekan saya, sahabat saya, sesama tim pemburu hantu. Saya itu kan Iman. Pemirsa, wawancara dengan Pak Ustadz Aziz Hidayatullah, tim pemburu hantu, ketua FKPPAI, dan juga dan santet. Demikianlah wawancara saya dengan beliau, pakar-pakar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya untuk kedepannya kita lebih bijak dalam menonton acara-acara baik di YouTube maupun mungkin yang di televisi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lorong astral.